Pembahasan tentang SSBC beserta contohnya. Poin yang pertama adalah berpindah dari keluhan ke tujuan. Deskripsi konseling tentang masalah seringkali memicu konflik dan tanggapan emosional yang kuat pada pasangan mereka. Proses merefleksikan keluhan sebagai tujuan atau hasil yang diinginkan dapat mengurangi efek emosional dan konflik. Berikut percakapan mengenai pembahasan yang telah dijelaskan. Dengan Bapak Mas. Bapak Mas ini apa tadi Pak? Kalau saya jalan kaki Pak. Untuk ibu. Kok bisa berbeda ya? Apakah ada hal yang penting untuk saya ketahui tentang situasi Bapak ini dalam rangka membantu Anda saat ini? Saya tidak tahu berbicara dengan mereka bagaimana, karena alasan saya bercerai Pak karena dia terus berbohong kepada saya dan dia memperlakukan saya tidak benar. Mungkin bercerai adalah keputusan terbaik buat kami berdua. Jadi alasan Bapak itu datang ke sini apa untuk bercerai? Sebenarnya saya tidak menginginkan hal ini. Entahlah lagi Pak. Jadi apa yang harus terjadi dalam sisi pada Bapak dan Ibu sehingga pertemuan tidak membantu Anda? Pernyataannya Pak, kami perlu mengungkapkan apa yang terjadi pada situasi saat ini. Jadi bisa berbagi sesuatu? Iya, ada banyak yang belum terselesaikan. Apa yang dapat menolong atau penting bagi Bapak agar mendapatkan sesuatu dari konflik ini? Mungkin mendapatkan hubungan yang lebih baik sebab dia terlalu cerewet. Jadi dalam pikiran Anda, istri Anda terlalu banyak bicara dan hal itu yang ingin Anda lihat sebagai sesuatu yang berbeda dari hubungan ini. Ya, saya pikir juga begitu. Sebab perempuan pada dasarnya memang cerewet, tetapi dia sudah keterlaluan. Oh, dan itu membuat Anda ada kesulitan. Ya, maksudku wanita atau perempuan yang ceria, tapi dia terlalu banyak menuntut. Saya lakukan ini salah, saya lakukan itu juga salah. Seakan-akan saya tidak benar-benar mengatakannya. Ya, begitu yang Anda rasakan. Bahasa yang asumsikan perubahan. Hal ini membantu konseling mengembangkan representasi positif dan menarik dari apa yang mereka ingin lakukan ketika mencapai tujuan, dan solusi akan dinyatakan dalam bentuk bahasa positif. Apa yang bisa terjadi agar Anda lebih mudah mendengarkan ide-ide Anda? Dia akan memberi saran dan ide dan bekerja sama dengan saya, bukan mengambil ahli. Oke, misalkan dia melakukan hal itu, bagaimana hal tersebut akan membuat perbedaan bagi Anda? Pasti semua akan baik-baik saja. Saya akan tahu kalau dia memiliki yang banyak ide-ide, tapi selalu mengambil alih dan melakukan segala seluruhnya. Jadi, ide-idenya yang baik, tapi dia sulit untuk mendengar setiap waktu dan berlebihan. Normalisasi. Konseling saat memasuki sesi konseling melihat bahwa masalah mereka sesuatu yang unik. Hal ini berguna untuk membiarkan konseling tahu bahwa respon mereka bisa dipahami dan berbagi satu sama lain. Proses normalisasi kesulitan konseling dalam konteks kehidupan mereka dapat menggeser sikap menyalahkan satu sama lain dan memungkinkan masalah dilihat sebagai yang bersifat sementara dan bisa dipecahkan. Hal ini dapat meningkatkan harapan dan ekspektasi mereka. Dengan jadwal Anda, akhirnya juga sulit untuk waktu untuk diri Anda sendiri. Anda tahu apa saya James? Kamu selalu ingin mengambil anak-anak dariku, kamu mengambil mereka dari waktu yang lama, dan kami tidak dapat pulang bersama-sama. Kamu pasti akan melakukan hal yang sama. Sebab saya tidak suka meninggalkan anak-anak di rumah dan tidak bisa meninggalkan mereka sendiri di rumah untuk jangka waktu yang lama. Jadi, waktu berkeluarga sangat penting ya? Ya, karena saya tidak pernah bisa melihat
Mereka berada di sekolah di siang hari dan saya bekerja di malam hari. Saya hanya melihat mereka pada makan malam. Masuk akal. Jadi Anda bersama anak-anak 24 jam dan Anda sepertinya merasa ingin istirahat dan harus keluar. Dan Bapak berada di luar rumah sehingga pusat keinginan Bapak melihat mereka tidak Bapak pulang. Mengidentifikasi eksepsi. Dengan bertanya tentang eksepsi, konseli diarahkan untuk mencari saat-saat di masa lalu dan masa kini mereka terbebas masalah. Melalui sebuah proses konseli, mungkin menemukan solusi yang pernah mereka lupakan atau yang sebelumnya sudah pernah terjadi tanpa diketahui. Eksepsi setiap kali perlu untuk diperkuat. Ketika mengidentifikasi dan memperkuat eksepsi dalam treatment pasangan, penting untuk mengeksplorasi kontribusi dan pengalaman mereka waktu bebas masalah dari kedua belah pihak. Apakah itu pernah terjadi kalian mendapat bersama? Kami menonton film di waktu yang lalu. Benarkah? Bagaimana melakukannya? Kami terbangun dan langsung pergi, anak-anak sedang tidur. Apakah itu sulit bagi Anda menjelaskan anak-anak? Atau apakah hal tersebut baik saja? Saya rasa begitu. Kami pergi ke bioskop bersama kami. Apa yang berbeda sebenarnya saat ini agar Anda membuatnya terjadi? Saat itu sangat berbeda, dia memperlakukan saya dengan baik. Benarkah? Ya, saya melihat betapa stresnya dia dan saya saat itu tidak harus bekerja sebenarnya. Apa yang berbeda dari sebelum Anda yang menyampaikan kalau Anda stres dan yang seperti ini? Dia itu adalah tuntutan. Hal itu tidak biasanya dilakukannya, mendadak membawa saya ke suatu tempat. Hal apa yang terjadi sejak sesi terakhir kita? Apakah lebih baik atau sama saja atau bahkan semakin buruk? Saya pikir terus membaik. Luar biasa. Apakah Anda juga akan mendapatkan situasi telah lebih baik? Dia lebih baik, sesuatu yang semakin baik. Oke. Apa yang akan terjadi secara berbeda yang berfungsi lebih baik untuk Anda berdua? Ya, saya pikir kami telah menghindari beberapa masalah. Maksudnya argumen-argumen yang dapat menjadi lebih besar. Ya, saya pikir mengenai hal-hal yang dapat memicu pertengkaran. Saat kami mulai mengatakan itu, kami langsung berhenti, tidak daripada melanjutkannya. Dan ini adalah sesuatu yang akan melakukan berdua. Ya, dia telah menjadi lebih sabar dan tidak terlalu banyak bicara. Wow. Jadi itu menjadi korban bagi kita berdua. Dia lebih tenang. Benarkah? Apakah bercanda? Dia sekarang tidak langsung pergi ketika saya mencerahkan segala sesuatu. Jadi dia mendengarkan cerita Anda. Sebelumnya Anda pernah mengatakan betapa pentingnya hal itu untuk Anda untuk didengar seperti itu. Bagaimana perubahan ini terjadi? Bagi kalian masih telah berpikir tentang banyak hal. Saya telah berpikir tentang hal itu dan mencoba untuk menerapkannya. Dan saya telah memutuskan saat untuk kami berdua untuk bergerak lebih maju. Saya kira kami telah celah dalam kehidupan kami sehingga kami perlu berusaha lebih dalam hal memahami satu sama lain dengan yang lebih baik. Ya. Jadi melalui pertemuan kita ini, Bapak ini sudah menemukan ketemu untuk menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga yang Bapak menghadapi. Saya senang dan saya bersyukur Bapak dan Ibu mempercayai saya untuk membantu Bapak dan Ibu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang Bapak menghadapi. Terima kasih Pak, Bu, dan jalan. Kasih Pak. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Pada tindak lanjut ini, konselor perlu untuk melihat kemajuan-kemajuan yang dialami oleh konseli. Kemajuan, solusi dan perubahan terus diperkuat dan dibahas. Pertanyaan berskala digunakan untuk memantau kemajuan tujuan pasangan tersebut.